Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi dan juga soal mengenai logaritma di bagian yang kedua ini. Nah, kita masuk ke contoh yang berikutnya. Nah, diketahui log 3 basis 2 sama dengan M. Yang ditanya adalah nyatakanlah logaritma berikut dalam M. Nah, soal yang A adalah log 27 basis 4. Kemudian yang B adalah log 8 basis 81. Nah, pembahasan untuk yang pertama adalah untuk log 27 basis 4. Nah, ini kita jadikan pangkat terlebih dahulu nih. 27 itu adalah 3 pangkat 3, sedangkan 4 adalah 2 pangkat 2. Jadi seperti ini ya. Log 3 pangkat 3 basis 2 pangkat 2. Nah, seperti kita ketahui menggunakan konsep logaritma, sehingga ini hasilnya adalah ini N sama M, jadi N dibagi M, seperti ini ya. Nah, jadi log 3 basis 2 hasilnya adalah 3/2. Nah, seperti kita ketahui bahwa log 3 basis 2 itu adalah M, maka 3/2M. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana dengan yang B? Untuk soal yang B itu adalah log 8 basis 81. Nah, ini 8 ini adalah 2 pangkat 3, sedangkan 81 adalah 3 pangkat 4. Nah, sama menggunakan sifat yang seperti soal sebelumnya. Jadi, untuk B pangkat N, log B pangkat N basis A pangkat M. Nah, ini adalah N sama M-nya. Jadi N per M ya. Jadi log B basis A. Sehingga ini jadi 3/4. Nah, 3/4 log 2 basis 3. Nah, sedangkan yang diketahui kan log 3 basis 2. Nah, berbeda bagaimana nih? Nah, kita menggunakan sifat logaritma yang lainnya. Kita gunakan sifat logaritma yang ini nih. Jadi, kita balik basis dengan numerusnya. Jadi, log B basis A sama dengan 1 dibagi log A basis B. Sehingga ini kan jadi 1 dibagi log 3 basis 2. Nah, seperti ini ya. Nah, log 3 basis 2 atau tulisannya 2 log 3 itu kan apa nilainya? Nilainya adalah M. Sehingga 3/4 dikalikan 1/M. Jawabannya adalah 3/4M. Masih mudah ini ya. Nah, soal yang selanjutnya, contoh ke-10, diketahui log 2 sama dengan P, log 3 sama dengan Q, dan log 5 sama dengan R. Pertanyaannya adalah nyatakan logaritma berikut dalam bentuk P, Q, dan R. Nah, log 12 yang pertama, soal yang kedua adalah log 75. Sehingga hasilnya adalah, nah, ini log 2 itu adalah P, log 3 adalah Q, log 5 adalah R. Dari mana nih? Dari soal yang diketahui. Nah, untuk log 12 kita jabarkan. Nah, jadi kita ubah menjadi perkalian berpangkat. Nah, ini faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3. Itu kan hasilnya adalah 12. Nah, kita uraikan menggunakan sifat logaritma. Ketika dikalikan, itu kan jadi dijumlah. Jadi, log 2 pangkat 2 ditambah log 3. Nah, ini 2-nya kita pindah. Jadi, 2 dikali log 2. Nah, seperti ini ya. Gunakan log B pangkat N dengan basis A. Jadi, N dikali log B dengan basis A. Seperti ini. Nah, log 2-nya berapa? Log 2-nya adalah P. Log 3-nya adalah Q. Jadi jawabannya adalah 2P ditambah Q.
Bagaimana dengan yang B? Sama aja konsepnya. Log 75. Log 75 itu adalah ketika kita uraikan jadi log 3 dikalikan 5 pangkat 2. Nah, ini kita uraikan lagi nih. Perkalian ke penjumlahan. Seperti ini ya. Jadi log 3 ditambah log 5 pangkat 2. Nah, duanya kita pindah menggunakan sifat logaritma. Jadi log B pangkat N dengan basis A jadi sama dengan N dikalikan log B basis A. Maka hasilnya adalah log 3 ditambah 2 dikalikan log 5. Log 3 apa log 3? Log 3 adalah Q. Log 5 adalah R. Maka hasilnya adalah Q ditambah 2R. Lebih mudah daripada yang tadi ya. Nah, selanjutnya contoh yang ke-11, diketahui log 3 basis 2 sama dengan A, log 7 basis 3 sama dengan B. Yang ditanya adalah nyatakanlah nilai dari log 14 basis 6 dalam bentuk A dan B. Nah, untuk soal seperti ini pembahasannya adalah ada dua alternatif yang bisa kita lakukan. Nah, dalam hal ini saya akan membahas kedua alternatif tersebut. Nah, ini soal yang diketahuinya nih. Yang diketahui adalah log 3 basis 2 sama dengan A. Kemudian log 7 basis 3 sama dengan B. Nah, yang ditanya adalah log 14 basis 6. Kita gunakan sifat logaritma yang log B basis A itu log B dibagi log A dengan masing-masing penyebut dan pembilangnya basisnya adalah M, atau dengan kata lain basisnya itu sama. Yang diketahui soal itu adalah 2 dan 3. Kita gunakan salah satunya saja nih. Misalkan yang saya lakukan ini adalah dengan basis yang penyebutnya dan juga pembilangnya ini adalah 2. Ini pembilangnya 2, penyebutnya juga 2 basisnya nih. Nah, setelah itu kita uraikan. Log 14 kan jadi 7 kali 2. Log 6 itu adalah 3 kali 2. Seperti ini ya. Ketika kita kalikan, diuraikan itu jadi ditambah. Seperti ini jadinya. Nah, ini log 2 dikalikan 7. Kita uraikan nih. Jadi ditambah ya. Log 2 basis 2 ditambah log 7 basis 2. Begitu juga yang penyebutnya. Log 2 basis 2, log 3 dengan basis 2. Log 2 basis 2 itu nilainya adalah 1. Jika basisnya sama itu nilainya 1 kan ya. Dan numerus sama. Basis dan numerus sama itu nilainya 1. Log 3 basis 2 itu adalah A. Nah, untuk log 7 basis 2 ini kan belum diketahui nih. Kita modifikasi aja dari soal yang sudah diketahui. Log 3 basis 2 dan log 7 basis 3. Ini kita kalikan nih. Kita kalikan dengan menggunakan sifat logaritma. B yang ini kita coret nih numerus dan juga basisnya. Jadi log C basis A. Seperti itu ya. Log C basis A. Nah, dalam hal ini adalah log 3 basis 2. Nah, ini kan sama nih. 3 sama 3, numerus dan basisnya ketika dikalikan. Maka hasilnya adalah log 7 basis 2. Itu adalah A dikalikan B. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 ditambah AB dibagi 1 ditambah A. Nah, ini untuk cara yang pertama ya, atau alternatif yang pertama. Bagaimana dengan cara yang kedua? Hampir sama dengan cara yang pertama konsepnya. Cuma cara yang kedua kita ganti basisnya bukan dengan angka 2 tetapi dengan angka 3. Seperti ini ya, konsepnya sama dengan seperti ini. Jadi log 14 basis 3 dibagi dengan log 6 basis 3. Nah, ini kita ganti. Baik, ini kita tuliskan basisnya. Ini basis 3 nih, baik untuk penyebut ataupun pembilangnya. Nah, kita uraikan. Sama seperti alternatif yang pertama. 14 itu kan 2 dikalikan 7.
6 itu 2 dikalikan 3. Seperti ini ya. Nah, jadi uraikan. Jadi log 2 basis 3, log 7 basis 3. Log 2 basis 3 ini bisa kita balik nih. Log 3 basis 2 sama dengan A. Kalau log 2 basis 3 itu kita balik jadinya 1 per A. Seperti ini ya. Kalau log 7 basis 3 itu nilainya adalah B. Nah, log 3 basis 3 itu nilainya adalah 1. Ini 1 per A ya. Log 2 basis 3-nya. Nah, kita sederhanakan kembali nih. Cara mudahnya adalah dikalikan A, baik pembilang ataupun penyebutnya. Kita kalikan dengan A. 1 per A dikali A itu hasilnya 1. B dikali A itu hasilnya adalah AB. 1 dikali A hasilnya adalah A. Nah, ini 1 per A dikali A itu jawabannya adalah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 ditambah AB dibagi dengan 1 ditambah A. Sama dengan cara yang pertama ya. Untuk alternatif yang kedua ini. Yang berikutnya, contoh nomor 12. Diketahui log 2 sama dengan 0,301 dan log 3 sama dengan 0,477. Hitunglah nilai dari yang pertama adalah log 6. Yang kedua adalah log 72. Nah, untuk log 6 kita uraikan nih hasilnya nih. Log 6 itu kan log 2 dikalikan 3. Nah, kita kalau dikalikan jadi ditambah atau kita jumlah. Jadinya log 2 ditambah log 3. Log 2 berapa nilainya? Log 2 adalah 0,301. Sedangkan log 3 itu adalah 0,477. Kita jumlahkan. Ini jadi 0,778. Bagaimana dengan yang B? Yang B itu sama aja konsepnya. Namun 72 ini kita faktorisasinya. Kita tentukan faktorisasi dari 72. Yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 kan itu 8. 3 pangkat 2 9. Hasilnya 72 kan ya. Nah, setelah itu kita uraikan. Kalau dikali jadi dijumlah seperti ini ya. Dikalikan kita jadi jumlah. Nah, jadi log 2 pangkat 3 ditambah log 3 pangkat 2. Nah, kemudian kita gunakan sifat logaritma yang lain. Log B pangkat N dengan basis A. Jadi N-nya kita letakkan di sebelum log B basis A ini. Jadi N dikalikan log B basis A. Ini juga sama, jadinya 3 dikalikan dengan log 2. Ditambah 2 dikalikan dengan log 3. Nah, log 2-nya berapa? Dari soal yang diketahui adalah 0,301. Log 3-nya itu adalah 0,477. Sehingga hasilnya adalah 3 dikali 0,301 itu adalah 0,903. Nah, sedangkan 2 dikali 0,477 itu adalah 0,954. Sehingga hasil yang diperoleh adalah 1,857. Nah, ini untuk jawaban soal yang B ya. Di contoh yang ke-12. Selanjutnya, contoh yang ke-13. Diketahui log 2 sama dengan 0,301, log 3 0,477, dan log 5 sama dengan 0,699. Nah, yang ditanya adalah hitunglah nilai dari log 30. Kemudian yang kedua log 0,6. Nah, untuk yang pertama log 30 ini kita uraikan. Jadi log 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kita gunakan tadinya dikalikan jadi dijumlah ya. Jadi log 2 ditambah log 3 ditambah log 5. Log 2-nya berapa? Dari soal diketahui adalah 0,301. Log 3 0,477 dan log 5 0,699. Sehingga
hasilnya adalah 1,477. Nah, bagaimana dengan yang B? Yang B ini kan bentuk pecahan desimal. Untuk lebih memudahkan, kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi log 6/10. Kalau dibagi, nah ini ketika dibagi itu kan jadi dikurang. Seperti ini ya konsep yang sifat logaritmanya. Jadi log 6 dikurangi log 10. Nah, log 6 kita uraikan kembali nih. 6 itu kan 2 dikali 3. Jadi log 2 ditambah log 3. Log 2-nya itu adalah 0,301. Log 3 itu adalah 0,477. Sedangkan log 10 itu nilainya 1. Nah, kalau tidak ada basisnya, ini kan nilainya basisnya 10 nih. Jadi log 10 basis 10, maka nilainya itu adalah 1. Ini log 10 itu 1 ya. Jadi 0,301 ditambah 0,477 dikurangi 1. Jawabannya adalah negatif 0,222. Jadi dari mana itu negatif 0,222? 0,222. Nah, itu dari 0,778 dikurangi 1. Hasilnya adalah negatif 0,222. Nah, yang selanjutnya soal nomor 14. Andi menabung uang di bank sebesar 3 juta rupiah dan mendapatkan bunga sebesar 5% per tahun. Pertanyaannya adalah berapa lama Andi harus menyimpan uang di bank agar tabungannya tersebut menjadi 3 kali lipat dari tabungan awal. Nah, ini bisa kita gunakan konsep logaritma. Nah, ini tabungan awal Andi. Kita misalkan notasinya dengan M0 adalah 3 juta rupiah. Sedangkan tabungan akhirnya kita notasikan dengan MT, itu 9 juta. Dari mana 9 juta? Kan 3 kali lipat dari tabungan awal. Jadi 9 juta. Nah, I-nya ini adalah 5%. Kita jadikan pecahan biasa, jadi 5/100. Nah, ketika dijadikan pecahan desimal itu 0,05. Seperti ini ya. Nah, untuk rumus yang digunakan itu adalah ini tabungan akhir atau MT atau modal akhir sama dengan ini tabungan awal dikalikan 1 ditambah I, kemudian kita pangkatkan dengan T. Nah, ini tabungan akhirnya nih. Tabungan akhirnya adalah 9 juta sama dengan 3 juta dikalikan 1 ditambah 0,05 dipangkatkan dengan T. Seperti ini ya. Jadi 9 juta dibagi 3 juta itu hasilnya adalah 3. 1 ditambah 0,05 itu hasilnya adalah 1,05. 1,05 ini ya. Kan 1 ditambah 0,05 jadi 1,05. Nah, 9 juta dibagi 3 juta itu hasilnya adalah 3. Seperti ini ya. Nah, kalau kita balik ini kan sama aja, dari kanan ke kiri ataupun dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Nah, ini sama aja ya. Ketika kita balik jadi 1,05 pangkat T sama dengan 3. Nah, ini kita gunakan konsep dari definisi logaritma. A pangkat C sama dengan B jika dan hanya jika itu log B basis A sama dengan C. Nah, sehingga untuk yang ini kan 1,05 ini kan A-nya ya. Kemudian ini C-nya, ini adalah B-nya. 1,05 seperti ini basisnya ya. Kemudian numerusnya adalah 3. Jadi log 3 basis 1,05 sama dengan T. Atau T sama dengan log 3 basis 1,05. Nah, dari sifat logaritma yang ini kita bisa tentukan log B basis A sama aja kan seperti ini ya. Jadi log B dibagi log A dengan basis yang sama.
Jadi seperti ini ya, log 3 dibagi dengan log 1,05. Basisnya kenapa tidak ditulis? Nah, ini kita anggap saja di sini basisnya adalah 10, jadi kita tidak tuliskan. Nah, ini kan sama-sama nih basisnya 10, kita tidak tuliskan. Log 3 dengan menggunakan kalkulator kita atau alat bantu hitung lainnya, kita dapatkan hasilnya adalah log 3 dengan basis 10 ya. Itu 0,4771 dengan 4 angka di belakang koma dibagi log 1,05 itu adalah 0,0212, sehingga waktu yang diperlukan adalah 22,5. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh Andi agar tabungannya menjadi 3 kali lipat adalah 22,5 tahun. Demikianlah pembahasan untuk logaritma di bagian yang kedua ini. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.